Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas mohon dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar berdoa dulu. Berdoa pun. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Yes. Kenapa tidak berangkat, Yes? Jadi tidak datang ya, Yes, kemana? Iya. Siapa yang rumahnya dekat dengan saya? Maizan, nanti tolong ditanyakan ya, kenapa dia tidak berangkat. Baik, Ibu. Nah, agar kalian lebih semangat di dalam mengikuti proses pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu Romeo Pelajar Pancasila. Mau? Oke, kita bernyanyi bersama. Berdiri, Bu. Ya, kamu berdiri anak-anak. Baik, Bu. Sudah tahu lagu Romeo Pelajar Pancasila? Coba kita dengarkan terlebih dahulu ya. Sudah, Bu. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang musyawarah dan mufakat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang macam-macam norma. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengenal dan memahami macam-macam norma. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi norma dan mampu berperilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, itu ada gambar itu gambar apa? Gambar seorang sedang memberi salam. Nah, itu termasuk perilaku baik atau perilaku buruk? Benar sekali, itu termasuk perilaku yang merupakan contoh dari penerapan norma. Nah, jadi apa sih itu norma? Norma adalah merupakan aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma akan mempengaruhi tindakan
Nah, untuk meninjau kemampuan kalian dalam memahami contoh penerapan norma, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini Ibu ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Sebelumnya Ibu akan memberikan langkah-langkah dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut. Yang pertama yaitu tentang pentingnya memahami norma. Nah, di sini kan ada sebuah cerita. Kemudian kalian akan membaca cerita tersebut dan kalian akan mengisi jawaban yang ada di bawah. Nah, yang kedua, kalian akan menggunting gambar-gambar yang ada di samping ini. Nah, kalian akan menentukan apakah gambar ini cocok atau tidak dalam aturan di rumah maupun juga sama yang aturan di masyarakat. Kalian akan mencocokkan gambar tersebut, apakah gambar tersebut sesuai dengan aturan di masyarakat atau tidak. Paham? Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok 2. Kerjakan secara bersama-sama. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Kemudian kalian cocokkan apakah gambar ini termasuk dalam aturan rumah atau tidak. Nah, kalau iya, kalian beri tanda centang. Kalau tidak, kalian bisa ada bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Kita tunggu temannya selesai ya. Sudah. Kalau sudah, boleh perwakilan dari satu kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Boleh yang pertama untuk kelompok 1. Boleh, Bu. Oke, Iza. Oke.
Baik, jadi di sini saya akan presentasikan tentang pentingnya mematuhi norma. Dan teman-temannya ya. sebutkan 3 norma yang diterapkan Dika dalam cerita di atas, yaitu norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Kemudian kenapa Dika menegurkan ketika ia berbicara saat guru sedang menjelaskan pelajaran? Karena Lavi tidak sopan. Apa ya? Saya bacanya biasa aja. Saya orang tampil. Siap, bos. Apa yang Kalau sama aja. Apa yang dilakukan Dika ketika melihat sampah berserakan? Ngomongin sampah itu dan membuangnya. Bagaimana sikap Dika terhadap orang tua dan ibunya? Dika sangat sopan dan menghargai orang yang lebih tua. Apa manfaat menaati norma dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya sangat penting karena membantu kita menjadi masyarakat yang lebih baik. Jadi di sini ada aturan di rumah dan aturan di masyarakat. Ini dia aturan di rumah dan ini aturan di masyarakat, teman-teman. Nah, benar ya. Ya, berarti tepuk tangan dulu deh. Untuk selanjutnya yaitu giliran kelompok 2. Pada reaksi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu dari kelompok 2. Di sini terdapat cerita tentang Dika dan di sini ada sebuah pertanyaan yaitu dengan soal pertama, sebutkan 3 norma yang diterapkan Dika dalam ceritanya, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama. Nah, mengapa Dika menegur Raffi ketika ia berbicara saat guru sedang menjelaskan pelajaran? Karena sikap yang diterapkan oleh Dika itu merupakan sikap yang tidak sopan terhadap gurunya. Dan yang ketiga yaitu apa yang dilakukan Dika ketika melihat sampah yang berserakan, yaitu yang dilakukan Dika dengan memungut dan membuangnya pada tempat sampah. Dan yang keempat, bagaimana sikap Dika terhadap orang tua dan gurunya? Dika sangat sopan dan menghargai gurunya. Dan yang kelima yaitu apa manfaat menaati norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat membuat kita menjadi seseorang yang disiplin dan menjadi pedoman dalam hidup kita. Nah, soal selanjutnya yaitu aturan di rumah. Nah, di sini aturan di rumah seperti membantu orang tua memasak, membereskan mainan, belajar, membersihkan rumah, membantu ibu menjemur pakaian dan menyapu rumah. Nah, sedangkan aturan di masyarakat yaitu contohnya belajar bersama, bermain bersama, menanam bersama, dan bernyanyi bersama. Nah, benar sekali ya. Tepuk tangan buat kami. Nah, setelah ibu perhatikan ternyata kalian sudah paham ya tentang contoh-contoh penerapan norma dalam kehidupan di masyarakat. Nah, dari sini apakah ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan atas pelajaran kita mengenai macam-macam norma? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Nah, jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini bahwa norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Penerapan dan penegakan norma yang efektif dapat membantu menghindari konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, maka hari ini kita cukupkan pembelajaran. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa